Ya, tolak China demi timnas Indonesia, asisten pelatih baru Yom Ki-hun penuhi panggilan Sinteyong. Mantep bang. Ya, bertemu dengan agen PSSI, Mike Legend bukan pemain sembarangan di timnas Belanda kelompok umur. Dan media Korea bongkar rencana jangka panjang Sinteyong untuk timnas Indonesia. Ternyata Sinteyong sudah lama persiapkan hal ini. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, tolak China demi tim nasional sepak bola Indonesia. Skuad Garuda kedatangan satu asisten pelatih baru besutan Sinteyong yang siap cetak striker ganas di lini depan. Asisten pelatih tersebut bernama Yom Ki-hun. Sebenarnya ia sudah dikontak oleh Coach Sinteyong pada bulan Mei semenjak Yom meletakkan jabatannya di kursi kepelatihan Suwon Blue Wings. Sebelumnya, China sempat tertarik akan jasa pelatih 41 tahun ini, tetapi berkat efek Coach Shin, akhirnya ia memilih timnas Indonesia. Ya, pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan juga sudah mengkonfirmasi bahwa kabar datangnya pelatih asal Korea Selatan ini memang benar adanya. Yom Ki-hun didapuk menjadi pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia, yang berarti lini serang skuad Garuda bisa semakin tajam berkat sentuhan Coach Yom. Apalagi pasukan Merah Putih akan mengarungi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang tentunya ini menjadi laga bak hidup dan mati bagi anak asuh Sinteyong. Yom Ki-hun kan usianya 41 tahun. Dia pernah jadi pelatih lalu merangkap pemain di Suwon. Dia akhirnya pada bulan Mei meletakkan jabatannya di kursi kepelatihan, kata Roni Pangemanan. Meskipun China sempat menginginkannya untuk menangani tim nasional, tapi hebatnya Yom ini lebih memilih ajakan Sinteyong untuk timnas Indonesia. Ya, sudah dipastikan jika Yom Ki-hun akan membuat kedalaman komposisi pemain skuad Garuda semakin hebat, terutama di dalam posisi striker. Posisi lini depan timnas Indonesia memang sedang diracik kembali dan dipoles agar semakin tajam dan berbahaya bagi lawan. Tumpuan lini depan yang diisi oleh pemain penyerang harus ditingkatkan guna bisa mendobrak lewat serangan yang mematikan pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Ya, masuknya Coach Yom merupakan angin segar bagi timnas Indonesia. Walaupun opsi penambahan striker masih belum kunjung terlihat, tapi jika sudah ada pelatih, niscaya akan ada gebrakan baru. Posisi striker anak asuh Sinteyong sebenarnya sedang ingin ditambah lagi. Memang stok pemain depan sudah ada, namun belum cukup berbahaya bagi lawan. Ada beberapa nama pemain depan yang sering dikaitkan dengan skuad Garuda, seperti Oli Romeni dan juga Mauro Zilstra yang masih jadi rumor dari calon pemain naturalisasi baru. Skuad Garuda sendiri sudah punya striker yang cukup hebat, seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, Dimas Derajat, dan juga Ragnar Oratmangun. Nah, yang jadi sorotan belakangan ini adalah Ramadan. Selama gelaran Piala Presiden 2024, striker Persis Surakarta ini mampu tampil sangat apik, bahkan menjadi top skor selama kejuaraan tersebut. Beberapa nama striker yang sudah dimiliki timnas Indonesia kemungkinan bisa jadi lebih tajam berkat polesan Yom Ki-hun, termasuk Struijk yang sering menjadi starter dan Sananta sang top skor. Pastinya selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pasukan Garuda bisa bernafas lega semenjak Sinteyong berhasil merekrut Coach Yom untuk mengisi kursi pelatih khusus para pemain penyerang. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Nama Mike Legend mencuat setelah diam-diam bertemu dengan sosok yang kerap menjembatani pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, Ferdy Bahdim. Kabar pertemuan Mike Legend dengan Ferdy Bahdim diungkapkan oleh akun Instagram @football.indonesia. Akibat momen ini, pemain Sparta Rotterdam dianggap menjadi pemain tambahan bagi skuad Garuda. Pasalnya, anggota Esko PSSI Arya Sinulinga sempat mengatakan bahwa federasi telah memproses dokumen pemain keturunan yang berposisi bek dan gelandang ini. Ya, selain itu namanya juga yang bukan beredar jarang terdengar di publik. Maka dari itulah, Mike Legend diyakini adalah satu pemain yang sedang diproses naturalisasinya oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab pemain berusia 19 tahun ini jarang dirumorkan dengan timnas Indonesia walau punya keturunan asal Jawa Timur. Ia pun juga bermain di posisi bek dan juga gelandang.
Adapun Mike Clenchen sendiri adalah pemain potensial yang menimba ilmu sepak bola di Feyenoord. Ia kemudian pindah ke Sparta Rotterdam pada Juli 2024. Mike bukan pemain sembarangan karena di level internasional dia berpengalaman di timnas Belanda kelompok umur. Melansir dari catatan Transfer Market, Mike Clenchen tampil 5 kali bersama Belanda U15. Lalu ia juga merasakan 16 caps di Belanda U17. Pemain berusia 19 tahun ini juga sempat dipanggil ke Belanda U18 dan U19 yang masing-masing bermain sebanyak 3 kali. Ya, menariknya di timnas Belanda kelompok umur tersebut, Mike Clenchen sering dipercaya sebagai kapten tim. Oleh sebab itulah, pemain yang dirumorkan akan diproses naturalisasi ini bukanlah nama sembarangan. Dan di informasi bola yang terakhir, Sinteyong harus diakui punya peran penting untuk meningkatkan level timnas Indonesia sampai seperti sekarang ini. Coach Sinteyong sendiri mengatakan timnas Indonesia ini punya bakat-bakat alami yang baik, hanya saja bakat-bakat tersebut sering kali kurang bisa dimaksimalkan dikarenakan banyak faktor. Ya, setelah kurangnya lebih 4 tahun tinggal di Indonesia, Coach Sinteyong sepertinya benar-benar sudah jatuh cinta dengan negara ini. Ia pun memiliki ambisi besar untuk bisa membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih bagus lagi. Di mana sejatinya langkah pertama ini sudah dia lakukan ketika melakukan potong generasi di timnas senior. Akan tetapi menurut media Korea Chosun, Sinteyong diketahui punya rencana berjangka untuk membuat sepak bola Indonesia punya masa depan yang bagus. Hal yang kemudian membuat media-media Korea sedikit dibuat heran mengapa Sinteyong bisa secinta dan seperduli itu dengan Indonesia. Apa yang sudah diberikan Sinteyong sejauh ini memang layak mendapatkan apresiasi luar biasa. Sinteyong sudah mampu mengangkat level dan martabat timnas Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Salah satu poin plus yang dilakukan Sinteyong tentu saja adalah potong generasi di mana ia merasa dengan pemain muda maka timnas Indonesia akan lebih gampang dibentuk baik itu secara teknik fisik dan juga mental. Ya, hadirnya para pemain diaspora berpengalaman juga sedikit banyak pada akhirnya memudahkan tugas Coach Shin menciptakan sebuah tim yang solid di timnas Indonesia. Suka tak suka, nyatanya potong generasi yang dilakukan oleh Coach Sinteyong mampu membuat timnas Indonesia kini bisa bermain dengan intensitas tinggi dan secara umum itu juga membuat banyak tim-tim di negara lain menjadi kagum. Seperti saat di Piala Asia kemarin Indonesia tampil dengan skuad termuda namun pada akhirnya mampu lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Lalu di Piala Asia U23 lagi-lagi Indonesia membuat heboh karena sebagian besar pemain yang tampil adalah mereka yang sudah punya jam terbang di level senior. Alhasil Indonesia tampil tak seperti tim debutan dan bisa lolos sampai semifinal. Sementara itu media Korea Selatan yakni Chosun mengungkapkan kalau pelatih Sinteyong ternyata punya sebuah kejutan besar yang akan ia berikan kepada sepak bola Indonesia. Kejutan itu tentu saja berkaitan dengan rencana berjangka Sinteyong untuk membuat timnas Indonesia punya fondasi yang kuat di masa depan. Ya, menurut media yang sama, Sinteyong kabarnya sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Ya, menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan talenta berbakat. Akan tetapi banyak dari mereka yang kurang dibekali ilmu sepak bola yang baik dan benar.